Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu, apa kabar? Teruslah mematuhi protokol COVID dan semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apakah semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Baiklah, agar lancar dan mudah dalam menerima materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kalian akan belajar materi transformasi geometri bersama Ibu Zulfia Murni, yaitu ibu sendiri. Materi kita hari ini yaitu bab 5 tentang transformasi geometri, di mana bagian bab yang akan dipelajari adalah terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Adapun kompetensi dasar menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri atau refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Indikatornya adalah mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda, menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada suatu benda, menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda, menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan, menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan, menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. Berikut melukis bayangan benda hasil transformasi, refleksi, translasi, rotasi, atau dilatasi. Berikutnya, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi, itu refleksi, translasi, rotasi, atau dilatasi pada koordinat kartesius. Kemudian melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi berulang. Berikutnya menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi. Terakhir, menerapkan transformasi dalam masalah nyata atau dalam seni dan alam. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda. Yang kedua, menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada suatu benda. Untuk mempelajari transformasi, anak-anak ibu sekalian harus menguasai dulu sistem koordinat. Nah, di mana materi sistem koordinat sudah kalian dapatkan pada waktu kelas 8. Sistem koordinat merupakan materi prasyarat untuk mempelajari transformasi geometri. Bagian-bagian dari transformasi geometri yang akan kita pelajari adalah refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perubahan ukuran. Sekarang, apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi atau letak, besar ukuran, dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen dengan bangun yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Transformasi isometri sendiri memiliki dua jenisnya, yaitu transformasi isometri langsung dan transformasi isometri berhadapan. Transformasi isometri langsung termasuk di dalamnya translasi dan rotasi.
Sedangkan transformasi isometri berhadapan termasuk dalamnya refleksi. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini bersama Ibu Via akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, di sini bicara pencerminan berarti kita bicara cermin. Seperti yang sudah kalian lakukan setiap hari, bercermin berarti melihat bentuk atau tubuh kalian dengan memandang cermin, kemudian melihat hasilnya di dalam cermin atau di belakang cermin. Nah, sehingga tahu apa hasil yang terlihat. Apa sifat penting dalam refleksi? Yaitu bisa dilihat jarak titik atau objek ke cermin sama dengan jarak bayangan titik atau objek ke cermin. Nah, kemudian geometri yang direfleksikan berhadapan. Maaf, Ibu ulangin, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan peta atau bayangan. Nah, seperti kalian alami sendiri pada saat bercermin atau ngaca, nah, maka kalian berhadapan dengan bayangan kalian di dalam cermin. Kira-kira apalagi yang dapat nanti disimpulkan? Nah, kalian dapat mengetahuinya setelah memperhatikan dan memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bunga, ada gambar kupu-kupu. Nah, pada gambar bunga ada garis. Nah, garisnya ini sebagai cermin. Nah, maka bunga yang berada di sebelah kiri yaitu akan terlihat pada cermin atau di belakang cermin atau disebut bayangannya. Kemudian ini ada kupu-kupu, ini ada juga garis biru adalah cermin, ini kupu-kupu, maka hasil bayangannya juga sama, bisa diamatin apa perbedaannya. Kemudian ini juga, ini kupu-kupu yang warna ungu, ini yang warna ungu, ini yang warna hijau, ini yang warna hijau, ini warna kuning, ini warna kuning. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Sekarang, Ibu ambilkan contoh dari bangun. Apa ini? Ya, bangun segitiga. Ini garis biru sebagai cermin. Nah, bangun segitiga ini kita cerminkan atau kita refleksikan sehingga akan membentuk bangun yang sama seperti bangun semula. Nah, sekarang perhatikan, amatin benar-benar. Nah, sekarang segitiga ini pojok atau sudut yang sini jaraknya terhadap cermin, nah sama dengan jarak bayangannya terhadap cermin juga. Begitu sudut yang ini sama jaraknya dengan dari sudut yang ini ke cermin. Sudut yang ini juga jaraknya sama dengan sudut yang ini terhadap cermin. Sekarang lihat bangun berikutnya. Ya. Sekarang pencerminan dua bangun. Hasilnya sama besarnya. Nah, sekarang untuk refleksi. Refleksi itu bisa terjadi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik asal atau 0,0, refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y, refleksi terhadap sumbu X sama dengan negatif Y, refleksi terhadap sumbu X sama dengan K, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan H. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Perhatikan baik-baik supaya paham. Sekarang kita lihat ada sebuah titik A
dengan koordinat 4,3, kemudian ini sumbu koordinat, sumbu X, sumbu Y, titik A ada pada kuadran 1, maka koordinatnya bernilai positif. Sekarang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang lihat, titik A terhadap sumbu X berjarak 3, kemudian bayangannya disebut A aksen. Nah, bayangan ditulis sebagai A aksen. Nah, jadi berapa titik koordinat untuk A aksen? Baca, yaitu 4, -3. Jadi titik A dicerminkan terhadap sumbu X dengan koordinat 4,3, maka bayangannya menghasilkan koordinat 4, -3. Lihat posisi titik A. Nah, sehingga titik A dengan koordinat 4,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan yaitu A aksen sama dengan 4, -3. Sekarang contoh lagi, lihat. Titik B yaitu pada koordinat negatif 5,7 direfleksikan terhadap sumbu X. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah negatif 5, -7. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan apanya yang berbeda dari dua koordinat ini, B dengan B aksen. Nah, sekarang lihat, untuk nilai X-nya negatif 5, untuk nilai X-nya negatif 5, untuk Y-nya 7 pada B, untuk B aksennya negatif 7. Nah, situ bedanya ya. Posisinya juga letaknya berbeda, di sini pada kuadran 2, di sini B aksennya pada kuadran 3. Nah, sehingga titik B dengan koordinat negatif 5,7 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan B aksen yaitu negatif 5,7. Nah, jadi terlihat di sini bilangannya untuk nilai A, B atau X, Y yang berbeda adalah pada Y-nya. Kalau tadinya Y-nya positif, maka bayangannya negatif. Kalau nilai X-nya masih tetap sama. Sekarang lihat lagi contoh. Titik C 3,-5 dicerminkan terhadap sumbu X lagi menghasilkan berapa? 3,5. Iya. Jadi C aksen 3,5. Itu untuk pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Ya. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A adalah A aksen yaitu A, negatif B. Perhatikan kembali. A-nya tetap, B-nya tadi positif menjadi negatif. Jadi ini rumusnya. Ya, ingat. Sekarang titik A 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berapa hasilnya? Kita lihat, yaitu negatif 4,3. Jadi A aksennya adalah negatif 4,3. Nah, sekarang apa yang berbeda? Lihat, Y-nya tetap, atau B-nya tetap, A-nya yang berbeda, atau X-nya. Nah, sekarang, contoh lagi, ini kesimpulannya, titik A dengan koordinat 4,3 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen negatif 4,3. Sekarang titik B negatif 7,0. X-nya 7, Y-nya 0. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini
akan menghasilkan 7,0. Jadi tadi X nilai A-nya negatif 7 menjadi positif 7. Nah, sehingga koordinat B, titik B dengan koordinat negatif 7,0 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan B aksen atau bayangan yaitu 7,0. Nah, kesimpulannya adalah jika titik A, titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah A aksen sama dengan negatif A, B. Lihat, yang berubah adalah koefisien, yang berubah adalah nilai X atau nilai A-nya. X, Y atau A, B. Kesimpulannya, titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan A aksen, koordinatnya adalah negatif A, B. Sekarang lihat contoh lagi, titik B negatif 5, negatif 6. Nah, akan menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 5,6. Nah, ini adalah refleksi terhadap titik asal atau titik 0,0. Jadi, B negatif 5, negatif 6 direfleksikan terhadap terhadap titik asal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan B aksen 5,6. Nah, sekarang perhatikan, kalau titik asalnya negatif, maka bayangannya menjadi positif. Sehingga diperoleh 5,6. Sekarang kita lihat gambarnya. Ini tadi kita coba titik B negatif 6, negatif 4 direfleksikan terhadap titik asal, maka menghasilkan bayangan yaitu B aksen 6,4. Nah, ini bayangannya di sini melalui titik 0,0. Sekarang kesimpulannya adalah jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap titik asal atau 0,0, maka bayangan titik A adalah A aksen sama dengan negatif A, B. Jadi tadi dia positif menjadi negatif. Jadi kesimpulannya di sini rumusnya A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan A aksen negatif A, B. Nah, sekarang untuk refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Sekarang lihat contoh, titik A dengan koordinat 1,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Maksudnya jika X-nya 2, Y-nya 2, jika X-nya 3, Y-nya 3. Nah, jadi ini garis X, Y. Nah, sekarang di mana bayangan dari A ini? Nah, sekarang lihat, perhatikan. Nah, ini cerminnya. Sekarang bayangannya berada di mana? Nah, nih, bayangannya berada pada posisi 7,1. Jadi, A dengan koordinat 1,7 direfleksikan terhadap X sama dengan Y, maka bayangannya menjadi A aksen adalah 7,1. Jadi, A dengan koordinat 1,7 direfleksikan terhadap X sama dengan Y, hasilnya A aksen 7,1. Jadi kesimpulannya, jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan titik A adalah aksen yaitu
B, A. Jadi lihat lagi koordinatnya. Koordinat asalnya, titik asalnya adalah A, B, kemudian bayangannya menjadi B, A. Berarti berkebalikan ya. Sekarang inilah rumusnya, diingat. Jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka menghasilkan bayangan B, A. Sekarang lihat lagi. Untuk titik 5, negatif 4, kira-kira berapa titik koordinat bayangannya jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y? Nah, tinggal tarik ke atas. Oke, ya, mau Ibu tarik ke samping kirinya cermin, sehingga di sini posisinya pada koordinat negatif 4,5. Jadi B aksennya negatif 4,5. Ya, titik B dengan koordinat 5, negatif 4 direfleksikan terhadap X sama dengan Y menghasilkan B aksen yaitu negatif 4,5. Nih, kesimpulannya jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka bayangan titik A adalah aksen B, A. Sekarang kita lihat titik A 1,7. Nih, titik koordinat A 1,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif Y. Kalau tadi X sama dengan Y positif, sekarang X sama dengan negatif Y. Y-nya negatif. Nah, di mana bayangannya? Kita lihat. Iya. Sehingga titik A aksennya adalah negatif 7. Negatif 7,1. Negatif 7, negatif 7, negatif 1. Oke, nah sekarang bisa dilihat bagaimana terhadap bayangan terhadap cermin dan titik terhadap cermin, dia adalah tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Nah, sehingga titik A dengan koordinat 1,7 direfleksikan terhadap X sama dengan negatif Y menghasilkan A aksen yaitu negatif 7, negatif 1. Sekarang lihat lagi B negatif 1, negatif 6. Nah, kira-kira di mana bayangan B? Nah, sekarang tarik garis tegak lurus terhadap cermin. Nah, jadi jangan ke sini, tetapi harus tegak lurus terhadap cermin. Jadi titik namanya bercermin, jadi dia posisinya tegak lurus terhadap cermin, maka bayangannya atau B aksennya berada pada 6, negatif 1. Jadi jangan lupa, objek terhadap cermin dan bayangan terhadap cermin harus saling tegak lurus. Nah, sehingga ya, ini hasilnya tadi B dengan koordinat B dengan koordinat 1, negatif 6 direfleksikan terhadap X sama dengan negatif Y menghasilkan B aksen 6, negatif 1. Kesimpulannya, jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif Y, maka bayangan titik A adalah aksen negatif B, negatif A. Ya. Sekarang kita lihat lagi untuk titik A 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Titik A 1,4. Kemudian ini ada cerminnya yaitu X sama dengan 4. Jadi cerminnya X sama dengan 4. Jadi pada X sama dengan 4 dibuat dulu cermin. Nah, X sama dengan 4 dibuat dulu garis atau cermin, lalu dicerminkan titik A 1,4 tadi. Nah, tegak lurus ya terhadap cermin. Maka hasilnya
pada posisi 7,4. 7,4. Oke. Nah, sekarang tadi 4, sekarang lihat jarak dari titik A ke cermin itu berapa? Jarak titik A ke cermin ada 3. Kemudian maka jarak dari bayangan terhadap cermin juga harus 3. Nah, sehingga 3 ditambah 3, 6 untuk X. Kemudian di sini masih ada 1. Jadi ditambah lagi 1 sehingga menjadi 7. Jadi X-nya 7. Dari 0 sampai 7. Oke. Kemudian Y-nya tetap di 4. Oke, jadi jangan lupa selalu tegak lurus dengan cermin, objek, dan bayangan. Ya, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan. Sekarang kita coba lagi untuk titik B, 9,-5. Kita refleksikan terhadap X sama dengan 4. Ya, terhadap X sama dengan 4. Kira-kira di mana bayangannya? Nah, sekarang lihat. Dari cermin pada 4 terhadap 9 itu jaraknya berapa? Jaraknya 5. Maka, ya jaraknya 5, maka bayangannya juga berada pada jarak 5. Yaitu pada, ini dari 0 ke sini 4. Karena jaraknya 5, jadi harus sama jaraknya sampai dia di posisi negatif 1, -5. Oh iya, maaf Ibu, ini salah ketik. Ini negatif 5. Negatif 1, negatif 5. Oke, sekarang, iya ini negatif 5 ya. Maaf Ibu, koreksikan sedikit. Lanjut. Sekarang titik C berada pada 2,8. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 3. X, sumbu X, garisnya atau cerminnya pada negatif 3. Nah, sekarang di mana bayangannya? Maka bayangannya ada pada negatif 8,8. Dari mana dapat negatif 8,8? Lihat ini. Ini pada posisi 2,8. Sampai ke cermin, dia jaraknya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari cermin juga menjadi jaraknya ke bayangan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita membacanya mulai dari 0. Koordinat untuk C aksennya. Berarti berapa? Berada pada negatif 8,8. Nah, sekarang titik 2,8 direfleksikan terhadap X sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan C aksen yaitu negatif 8,8. Kesimpulannya, jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangan titik A adalah aksen dengan koordinat 2 kali K dikurang 2 kali K dikurang A, itu untuk koordinat awal, titik awal pada koordinat, kemudian koma B. Jadi ini sebagai nilai dari, kan X, Y, maka ini sebagai X-nya. Ini sebagai Y-nya B. Oke, ini rumusnya. Jadi titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, ini K, maka menghasilkan bayangannya adalah 2H kurang A, B.
Ini K, 2 kali K kurang A, B. K adalah bilangan real. Sekarang lihat berikutnya D 2,8, bayangannya D aksen 2, negatif 2. Jadi jaraknya ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Di mana Y-nya di situ adalah cerminnya cerminnya Y sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 3 sebagai cermin. Nah, menghasilkan ya D aksen 2, negatif 2. Sekarang titik E. Koordinatnya negatif 3,0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka hasilnya negatif 3,0. Jadi jaraknya ya sama terhadap cermin. Sekarang kita lihat lagi sebuah titik F dengan koordinat negatif 3, negatif 3, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 6, ini sumbu Y, kemudian Y sama dengan negatif 6 sebagai cermin di garis di situ, kemudian refleksikan titik F itu terhadap Y sama dengan negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 3, negatif 9. Jadi jaraknya sama terhadap cermin. Oke. Sekarang kesimpulannya, jika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangan titik A adalah aksen dengan koordinat A, 2H kurang B. Ini H tukar. Jadi hanya elemen bilangan real. Sekarang dapat kita simpulkan anak-anak. Ini hasil dari refleksi bangun PQR menghasilkan P aksen, Q aksen, R aksen. Lihat jaraknya, kemudian jaraknya terhadap cermin tegak lurus ya. Untuk makin jauh dari cermin, bayangannya juga makin jauh. Titik sudutnya makin dekat dengan cermin, maka bayangannya juga makin dekat. Begitu juga yang ini. Oke. Sekarang sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memahami. Boleh nanti dicoba latihan soalnya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.